teori dan praktek. Lebih banyak prakteknya karena kan akan mensupport produksi. Secara teori kan ada aturannya ya, Pak Nugroho ya, minimalnya 10% ya Pak ya, secara teori ya. Oke, secara teori 10%. Di awal kita sudah berikan tuh teori, tetapi masih ada kekurangan. Maka saya tawarkan ke mereka, mau nggak? Kan satu libur, saya kasih 1-2 jam, saya akan isi dengan materi, tapi jangan dibilang lembur ya, ini session sharing gitu kan. Kita isi materinya dan itu kita jadikan jam pelajaran. Nah, ini juga peran kita boleh menawarkan seperti ini, gitu ya. Kemudian apabila ada peserta vokasi ini, pemagang ini yang mengalami kesulitan belajar, kita cari tahu apa sih yang menjadi kesulitannya. Sama seperti halnya perlakuan kita misalkan kepada karyawan Bapak Ibu. Oh, kita taruh station A, oh dia nggak bisa nih, keteteran, kita pindahin station B. Tetapi dengan tadi secara materinya nggak masalah, atau programnya mungkin bisa disesuaikan, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bimbing mereka. Kemudian dalam melaksanakan pelatihan vokasi perusahaan juga kita pilih mana metode pengajaran yang cocok, yang tepat digunakan untuk anak-anak ini, ya, dalam mendelivery satu kompetensi tertentu, mana yang cocok, apakah nanti dengan metode ceramah, role play, ya, ataupun dan yang lainnya. Jadi kita pilihkan. Selanjutnya, untuk melaksanakan ini juga Bapak Ibu mengemban tugas belajar dan tugas kerja, khususnya untuk anak-anak ini. Jadi kita tahu bersama, di samping anak-anak ini nantinya akan mendapatkan tugas belajar, mendapatkan kompetensi tertentu, tentunya prakteknya ini juga bisa dikatakan mendapatkan tugas kerja, ya. Jadi nggak belajar terus nggak kerja terus, tetapi imbang sesuai dengan rencana pelatihan yang kita buat. Dan yang terpenting adalah bagaimana menciptakan suasana yang kondusif. Nah, untuk menciptakan suasana yang kondusif, sekali lagi Bapak Ibu, diingat, kita ada pihak internal, ada pihak eksternal. Ya, bagaimana kita sebagai pelatih tempat kerja ini menyambung agar pelaksanaan ini bisa berjalan dengan smooth, bisa jalan dengan baik. Salah satu contohnya misalkan hubungan kita dengan serikat pekerja. Ya, seringkali kita kan suka dapat tantangan nih, ya, dari serikat pekerja. Wah, ini upah murah lah, apalah segala macam. Selama kita bisa membuktikan bahwa ini adalah bagian dari program pemerintah, ini adalah bagian dari proses kita mendelivery kemampuan, skill, dan attitude buat para vokasi, sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting tujuan kita baik. Ya, comply dengan regulasinya, kita siapkan program pemagangan yang sesuai, insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang kondusif. Begitupun juga dengan karyawan yang lain. Harusnya teman-teman di lapangan itu merasa terbantu, bukan malah menjadi beban. Nah, ini yang perlu disampaikan di awal. Makanya kemarin kita bidang tindakan 2 itu ada perkenalan dengan karyawan gitu ya, perkenalan dengan sesama pemagang. Nah, ini juga disampaikan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian tujuannya apa sih? Ya, kita melaksanakan pelatihan ataupun program vokasi ini tujuannya apa? Bapak Ibu, kita memberikan sesuatu kepada anak-anak vokasi kita ini, tujuan pembelajarannya adalah agar mereka memiliki kompetensi bertindak. Ya, maksudnya apa? Kompetensi bertindak itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam melakukan sesuatu. Di sini saya kasih bintang 2 Bapak Ibu. Ini perlu diingat, perlu dihafal, ya, dan dipahami. Oke, kalau kita bicara kompetensi bertindak, ada kompetensi keahlian, ada kompetensi metodik, ada kompetensi individu, dan ada kompetensi sosial. Ya,
Jadi kompetensi bertindak itu ada 4, ya, ada 4. Metodik, individu, sosial, dan keahlian. Jadi tujuan kita melakukan pemagangan apapun vokasi ini, tujuannya ini Bapak Ibu, supaya anak-anak kita itu punya kompetensi bertindak. Ini selalu saya tekankan sekali lagi nih, supaya kita sama-sama paham. Ya. Secara metodik dia menguasai yang namanya metode kerja, kemudian kemampuan untuk belajar dan kreativitas. Ya. Ini metodik. Secara metodiknya dia menguasai yang namanya metode kerja serta kemampuan untuk belajar dan kreativitasnya ada. Ya. Kalau di perusahaan Bapak Ibu ada yang menerapkan yang namanya total quality management, ada Bapak Ibu? Atau mungkin di tempat Bapak Ibu dikenal dengan namanya gugus kendali mutu atau quality control circle ataupun juga suggestion system atau ide proposal, ada? Siapa Bapak Ibu? Di tempat Bapak Ibu ada? Di tempat Mbak Lentri ada? Ada Pak, gugus kendali mutu namanya. Gugus kendali mutu. Oke. Ada konvensinya? Kenapa Pak? Konvensinya ada, lombanya? Oh ada. Ada Pak. Ada. Tapi baru tahun 2021 ini Pak dikukuhinnya gitu. Oh, dikukuhkannya. Oke. Kalau bicara kreativitas, kenapa sih perusahaan harus menjalankan yang namanya total quality management, ya? Kalau di Astra itu dikenal dengan namanya Astra Management System, Bapak Ibu, ya. Ini kita ngomong masalah kreativitas. Kita bicara tentang Astra Management System yang melibatkan seluruh bagian, mulai dari level terendah sampai dengan level tertinggi, sama-sama menjalankan yang namanya sistem manajemen. Oke. Kemudian, Bapak Ibu, QCC, GKM, SS itu menjadi salah satu tools dalam mengeksekusi yang namanya activity plan. Jadi kan kalau Bapak Ibu, misalkan kita berangkat dari visi misi akan turun menjadi activity plan. Activity plan direktorat, divisi, departemen, sampai seksi, bahkan sampai individu. Kalau di industri kan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi masing-masing udah tahu nih targetnya apa, kerjaannya apa, kemudian untuk mengeksekusinya digunakanlah yang namanya tadi improvement. Nah, anak-anak ini juga perlu dibekali dengan improvement sehingga mindsetnya akan timbul yang namanya creativity. Ya, Bapak Ibu. Kita kasih tahu toolsnya, kita ajarkan toolsnya sehingga mereka ketika ada masalah paling enggak mereka bisa menyelesaikan sendiri minimalnya Bapak Ibu. Contoh, mereka kesulitan dalam memasang satu part. Kemudian kalau mereka punya inisiatif pribadi ataupun mandiri, dia bisa nih tanya ke mentornya ataupun pelatih tempat kerjanya, Pak, kalau misalkan cara masangnya begini gimana? Kan standarnya seperti ini, tapi standar ini jadi satu kesulitan. Kalau dipasangnya seperti ini jadinya boleh nggak gitu. Nah ini kan menjadi satu kreativitas dan proses pembelajaran mereka dalam melakukan suatu pembelajaran, ya. Jadi akhirnya bisa diterapkan, kreativitas mereka meningkat. Kemudian kita masuk ke dalam kompetensi individu, ya. Di mana dalam kompetensi individu ini diharapkan mereka punya satu kemandirian. Enggak apa-apa, Pak, saya tanya ini, Pak ini, benar-benar Pak ini. Ya. Jadi nggak mandiri karena padahal kita sudah siapkan rencana planningnya, rencana pelatihannya, tetapi selalu tanya, akhirnya kita sendiri yang pusing. Kalau yang nanya satu mending, kalau 300 orang yang nanya apa nggak pusing. Tapi kalau sampai 300 orang yang nanya berarti ada kemungkinan kita mendesainnya salah, ya, atau tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, ya.
Jadi harapannya mereka punya kemandirian. Apa-apa nggak harus tanya, apa-apa nggak kecuali masalah safety itu penting. Mereka harus tanya. Kemudian kesiapan kerja. Secara kompetensi individu, mereka memiliki kesiapan kerja. Oh iya, saya datang ke perusahaan untuk belajar dan tugas kerja. Ya. Apa yang harus siapkan? APD-nya, seragamnya, kemudian juga mungkin mentalnya. Hal yang kecil adalah misalkan pagi-pagi udah sarapan belum gitu ya. Itu hal yang kecil tuh Pak, Bapak Ibu. Ada beberapa yang Pak belum sarapan, akhirnya di kantor malah pingsan. Jadi beban kita lagi itu, ya pingsan di kerjaan jadi masalah. Ya. Kalau nggak kalau misalkan tidak terjadi kecelakaan kerja sih mending. Tapi kalau terjadi kecelakaan kerja, ini jadi lebih besar lagi masalahnya. Hanya gara-gara dari sarapan doang gitu ya. Kemudian ketertarikan terhadap orientasi kualitas. Kita bekali mereka dengan standar quality yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mendefinisikan kualitas itu seperti apa? Hal yang kecil adalah kualitas itu bukan apa kata kita, betul Bapak Ibu? Ya, tetapi apa kata pelanggan. Benar nggak Pak? Ya. Bahkan kalau dulu bilangnya quality built in process, kualitas dibangun di dalam proses kita. Kalau sekarang enggak, quality itu built in before and after kita. Jadi yang disebut pelanggan bukan yang beli produk kita saja, tetapi before kita, after kita, itulah pelanggan kita. Begitu Bapak Ibu. Ya. Pak Nugroho, Pak, tanya Siap. Siap. Secara kualitas nih Pak. Nggih. Agak simpang sedikit, kayaknya udah mulai fokus nih. Kira-kira istri pelanggan bukan Pak? Istri pelanggan, Pak. Pelanggan. Pelanggan ya. Pasti. Untuk mengetahui kepuasan pelanggan gimana Pak caranya? Ya. Dia maunya apa, Pak? Gimana Pak? Biasanya kan dia maunya apa, Pak? Biasanya gimana Pak? Oke, terus? Ya sudah. Dengan dikasih aja langsung puas gitu Pak? Ya enggak tuh Pak. Ada pun sambil lemas lah gitu Pak. Sambil lemas. Oke, paling nggak paham lah Pak ya. Istri adalah pelanggan kita. Sorry, Mbak Lentri sudah nikah? Sudah Pak. Sudah. Suami pelanggan bukan Mbak? Iya Pak. Kalau ini saya langsung cut lah Pak. Masalahnya saya ini. Ya. Jadi anak didik kita Bapak Ibu yang ikut dalam vokasi ini juga harus punya orientasi kualitas. Tahu kualitas yang bagus kayak gimana. Standar itu kan kalau bicara kualitas di perusahaan adalah standar. Benar nggak? Standar produk, standar proses, standar mutu. Itu semua menjadi bagian yang mereka harus dapatkan. Oh, contoh hal yang kecil Bapak Ibu nih, spidol lagi nih. Iya. Spidolnya ketika dicek harus nyata, dites keluar tintanya. Ya. Makanya kan mereka harus tahu, oh saya di bagian quality, atau saya bagian masang ujungnya ini, ujungnya apa? Ujungnya spidol ini, ya, matanya harus nyata, gitu ya. Terus kalau diri ini harus klik. Jadi kualitasnya harus klik. Kalau nggak klik berarti kemungkinan dia longgar. Nah dia harus paham Bapak Ibu tentang itu. Kemudian juga dia harus paham tentang efisiensi. Maksudnya apa? Ketika dia melakukan tugas kerja, biasanya mereka diberikan contoh nih ya, APD, alat pelindung diri. Yang harusnya sarung tangan itu bisa sampai sore, jangan sampai
karena pekerjaan ataupun tugas belajarnya itu dalam sehari bisa 3 kali ganti Bapak Ibu. Apalagi kalau misalkan contoh di welding ya, pengelasan tuh, itu kan karena panas jadi harus berapa lapis. Sebenarnya 2-3 lapis asal sarung tangan kulitnya awet nggak masalah. Tapi kalau misalkan ini kadang wah Pak sarung tangannya kotor ganti, ya. Itu satu. Yang kedua misalkan matikan lampu saat jam istirahat itu kan hal sepele Bapak Ibu. Mereka harus paham itu. Kalau jam istirahat semua lampu dimatikan, berapa yang bisa dihemat? Ya. Mereka harus tahu. Oh, kalau saya melakukan kesalahan, membuat ini menjadi jack, maka kerugian perusahaan adalah sekian. Mereka harus paham itu, tahu itu, sehingga apa? Ketika melaksanakan tugas belajar dan tugas bekerja, mereka lebih hati-hati. Ya. Kemudian mereka juga harus mampu menghadapi perubahan. Beberapa sekolah, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tahu, di beberapa sekolah kejuruan itu mungkin alat prakteknya tidak selengkap yang ada di industri, bahkan mungkin jadul. Ya. Ketika nanti mereka bekerja ataupun belajar di industri, oh dulu di sekolah diajarinnya masih pakai las SMAW manual tuh misalkan, gitu. Kemudian sekarang sudah mulai pakai robot yang otomatis. Mereka harus tahu, harus siap. Oh, kalau kerja dengan robot yang otomatis harus seperti apa? Faktor safety-nya bagaimana? Saya punya pengalaman gini Bapak Ibu. Waktu itu saya dengan teman saya sesama foreman gitu ya. Nah, dia lagi setting robot, kan robotnya otomatis gitu ya. Setting, kemudian sama dia di stop, dia rencananya melewat bagian partisi dalam tuh. Kan kalau robot itu kan dikotakin gitu ya, kiri kanan robotnya, nah dia mau jalan di tengah-tengah sini. Ketika dia jalan tengah-tengah sini, ternyata robotnya gerak sendiri Bapak Ibu. Akhirnya dia ketonjok, dus, jatuh. Brak. Yang dia lakukan apa? Dia bangun robotnya Bapak Ibu. Jadi kepala benjol, tangan berdarah. Tadinya cuma kepala doang yang benjol. Sekarang ditambah lagi tangan yang berdarah. Dia bilang, lo kenapa pukul? Kesel gua sama robot ini. Tahu-tahu gerak sendiri gitu ya. Tapi bukan karena kerasukan ya, robotnya enggak. Ternyata ada program yang dia belum selesaikan. Nah ini contoh ya, menghadapi perubahan. Kemudian yang terpenting lagi adalah bicara kompetensi individu itu adalah keselamatan kerja. Dia harus tahu potensi-potensi bahaya itu seperti apa. Kerja dengan bahan kimia seperti apa. Kerja dengan bahan yang mudah terbakar kayak gimana. Kerja dengan alat-alat yang berat itu seperti apa. APD-nya bagaimana. Dia harus paham ini Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan misalkan gitu. Kompetensi bertindak di mana peserta magang ataupun vokasi itu dia harus tahu APD yang dia gunakan. Pilihannya apakah kompetensi individu, metodik, sosial, atau keahlian. Ya, itu contohnya kayak gitu tuh. Ya, soal-soalnya kayak gitu Bapak Ibu. Jadi harus hafal lah gitu ya, harus hafal. Yang dimaksud metode itu gimana, individu gimana, sosial gimana. Nah, kalau kompetensi sosial, Bapak Ibu, kalau metodik tadi metode kerja, dia menguasai tentang metode kerja, menguasai yang namanya kemampuan belajar dan kreativiti. Individu itu bicaranya individu ya. Ya, individu berarti lebih kepada pemagang. Dia harus punya kemandirian, kesiapan kerja, ketertarikan terhadap orientasi kualitas, efisiensi, menghadapi perubahan, dan keselamatan kerja. Nah, kita masuk ke kompetensi sosial, di mana
peserta magang ataupun vokasi ini berorientasi pada perusahaan menjaga lingkungan, kemampuan maupun berkelompok. Ya, yang namanya manusia itu kan makhluk sosial, Bapak Ibu. Dia harus mampu nih menjaga reputasi perusahaan, nama baik perusahaan. Di awal selalu kita tekankan seperti itu, Bapak Ibu. Tolong jaga nama baik perusahaan. Jangan sampai keluar dari industri kita, keluar dari pabrik kita, tawuran sama perusahaan lain. Ya, gampangnya tawurannya sama anak yang magang di kompetitor kita. Nah, itu lebih parah lagi itu. Ya. Jadi seringkali dianggap isunya adalah, wah ini black campaign ini, gitu ya. Misalkan nih, yang magang di Honda keluar ketemu dengan yang magang di Yamaha. Wah ini Honda bagus, Yamaha bagus, tawuran gitu ya. Ini nanti jadi masalah gitu kan ya. Sehingga mereka harus bisa menjaga nama baik perusahaan maupun sekolah maupun diri mereka. Kemudian dalam bekerja berinteraksi tentunya mereka tidak sendiri, rata-rata berkelompok. Kemarin saya pernah cerita bahwa ada satu perusahaan, satu bagian itu 50 orang anak magang semua. Ya. Anak magang semua, mau tidak mau dia harus kerjasama dengan sesama pemagang, diawasi oleh karyawan tetapnya. Sehingga dia punya kompetensi sosial bahwa winning team lebih baik daripada super team lebih baik daripada Superman, gitu ya. Karena mereka mau tidak mau bekerja berbarengan. Apalagi yang sifatnya manufacturing, assembling, ya nggak bisa tuh pokoknya saya yang paling jago, gitu ya. Enggak. Tapi mereka harus mampu bekerja sama dengan yang lain sehingga bantu support. Nah, setelah kompetensi sosial, masuklah kepada kompetensi keahlian. Kompetensi kalian, Bapak Ibu bisa lihat dari kualitas kerjanya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau kualitas kerja kan bisa dilihat nih hasilnya, berapa banyak produk yang dihasilkan, terus ada nggak rejectnya. Kemudian secara keterampilan, misalkan tadi gampangannya saya gambarkan tadi orang ngelas, dia udah bisa ngelas belum? Atau misalkan tadi mungkin kalau dari tempatnya Pak Firman gitu ya, dia di teller dia bisa ngitung duit, bisa entry data, itu seperti apa. Kemudian secara prestasi kerja, kalau di kita kan kadang dilihat di matrix skill Bapak Ibu, ya, matrix skill kompetensi. Dia ini matrix skillnya bagaimana? Secara rencana pembelajaran kita buatin juga tuh supaya tahu ini nih kalau di lingkungan kita kan kita buatin matrix skill kemudian dipajang gitu ya. Oh si A sudah sampai level ini, si B sudah sampai level ini, si C sudah sampai level ini. Ya. Kemudian pengetahuannya ini bisa dicek, diuji dengan tadi bisa secara teori, bisa juga kita tanya secara langsung. Bapak udah paham tentang ya, Adik paham tentang cara masang baut misalkan. Ya, ini bisa dicek. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tolong dihafalkan, diingat tujuan kita melaksanakan program vokasi, tujuan dari proses pembelajaran ya dari rencana yang kuat adalah ini kompetensi bertindak. Oke, di mana kompetensi bertindak ada kompetensi metodik, ada kompetensi individu. Tadi gampangannya ngebayangin kalau metodik kan berarti cara. Gitu ya. Kalau individu berarti apa yang dia dapat kira-kira di diri dia. Pemahamannya seperti itu Bapak Ibu. Kalau sosial berarti kan hubungannya dia dengan lingkungan, dengan sesama pemagang, dengan sesama dengan pelatih tempat kerja ataupun dengan karyawan lain. Itu lingkungan. Kalau kita bicara keahlian, maka lebih kepada intinya knowledge, skill, attitude. Ya. Kualitasnya seperti apa, kualitas kerjanya, keterampilannya bagaimana, cara ngukurnya dengan apa, prestasi kerjanya seperti apa, pengetahuannya sampai mana. Ini
tujuan dari proses pembelajaran. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait kompetensi bertindak? Silakan Bapak Ibu. Ini penting nih di bidang tindakan 3, sering banget. Ya. Memang kalau di sini poin-poin to poin gitu ya, poin-poinnya saja. Tetapi kalau bicara soalnya mungkin cerita panjang lebar, tujuannya ke sini. Misalkan tujuan pembelajaran terkait kompetensi individu. A, dia mampu belajar mandiri. B, misalkan dia punya kualitas kerja yang cukup bagus. D, misalkan mengetahui tentang proses produksi. E, misalkan bekerja secara mandiri. Manakah yang masuk dalam kompetensi individu? Contohnya kayak gitu, Bapak. Nah, jadi perlu pemahaman dan pengertian terhadap materi ini. Oke, ada pertanyaan? Pak Saiful, Pak Endang, Bu Lentri, ataupun Bapak yang lain, para Bukson, Pak Riswanto, Pak Muri. Pak Bambang mau bertanya. Ya, Pak Norman. Kalau berarti pemagangan ini tujuan pembelajaran pemagangan ini adalah kompetensi bertindak. Nah, ini kan terdiri dari 4 nih, ada metodik, individu, sosial, dan kompetensi keahlian. Apakah output yang dihasilkan nantinya itu memang terpenuhinya itu langsung ke 4 unsur ini, Pak, atau hanya mungkin ke kompetensi keahliannya seperti itu, sama metodik, atau harus outputnya itu 4 metode ini, gitu loh Pak, kompetensi ini. Secara output diharapkan mereka punya 4 kompetensi ini, Pak. Ya, harus, karena apa? Jadi satu kesatuan yang utuh, bahwa mereka punya keahlian, tapi mereka juga paham apa yang mereka kerjakan, kemudian juga mereka juga tahu terkait dengan kompetensi individunya seperti apa, kemudian juga bagaimana berhubungan dengan sosial. 4 inilah yang menjadi tujuan pembelajaran, dan mereka harus dapat semua itu. Kalau keahlian doang nantinya jadi ini, Pak, jadi orang yang kaku. Dalam arti jadi nggak mau berhubungan sosial, kerjanya jadi individu. Itu. Karena kan kalau kita bekerja nggak bisa sendiri, pasti akan berhubungan dengan orang lain. Dan ketika Bapak rekrut anak magang ataupun anak vokasi ini, kan jarang yang cuma 1 orang, Pak. Rata-rata minimal 2 atau 3 orang kan gitu. Sehingga mau tidak mau ada di sisi sosial. Dan mereka harus berhubungan juga dengan orang lain. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Gak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekali lagi bahwa tujuan pembelajaran, kalau tadi kita mengharapkan bahwa si anak ini punya kompetensi bertindak. Nah, intinya adalah tujuan pembelajaran itu adalah hal-hal yang ingin dicapai dari proses pengajaran, itulah yang disebut dengan tujuan pembelajaran. Jadi, hal-hal yang ingin dicapai Bapak Ibu. Tadi kan kita bikin program pemagangan, bikin rencana pemagangan, intinya itu adalah supaya bisa tercapai tadi, kompetensi bertindak tadi. Oke? Di mana tujuan pembelajaran itu adalah bantuan perencanaan dan bantuan aktivasi pemagang. Ya. Jadi kita buat rencananya, kemudian kita support agar pemagang ini bisa beraktivitas, misalkan secara absensinya bagaimana, kemudian juga kegiatan ini bisa dilaksanakan di mana, itu harus clear. Ya. Kemudian media pemahaman mengenai tujuan pendidikan kejuruan. Ya. Kalau di sekolah kan lebih banyak teorinya. Di praktek, di industri, tentunya mereka jadi lebih paham. Oh, ternyata selama ini saya belajar di sekolah,
sekarang itu praktek dan pembaharuannya seperti ini, sehingga mereka paham, oh ternyata saya belajar, misalkan belajar otomotif, harapannya nanti bisa jadi seorang mekanik yang handal sesuai dengan standar industri, gitu ya. Kemudian bantuan pelaksanaan pendidikan kejuruan yang lebih efektif, ya. Karena kita terus terang Bapak Ibu, kalau kita bicara vokasi, kita dibatasi oleh waktu dan juga kondisi perusahaan. Ya. Bagaimana kan nggak semua pelatih tempat kerja itu fokus di vokasi. Mereka terbatas waktunya, sehingga bagaimana kita membuat perencanaan itu menjadi lebih efektif dan efisien. Ya. Jadi nggak mesti harus, oh Pak, kalau teori harus 1 hari, enggak juga. Bisa dipotong-potong, setengah teori, setengah praktek misalkan. Kemudian menjadi media pengontrol keberhasilan yang sama dengan yang lain. Ya. Bapak Ibu, kalau kita sudah buat nih, saya yakin di tempat Bapak Ibu ada beberapa yang sudah menjalankan. Kita bikin di satu tempat, itu menjadi berhasil, akan menjadi pada proyek berikutnya. Akan diduplikasi ke bagian lain. Sehingga perusahaan kita semuanya punya program dan sistem yang sama. Ya. Tentu saja ini kembali lagi top manajemen punya peran penting untuk punya komitmen dan supporting. Itu yang terpenting. Supaya mereka punya komitmen, mereka support, tugas kita untuk menunjukkan bahwa program ini punya manfaat. Tidak hanya manfaat untuk pemagang, ya, tetapi juga manfaat untuk perusahaan. Tuh, tujuan pembelajarannya. Kemudian pengertian pembagian tugas antara perusahaan pendidikan kejuruan dan sekolah kejuruan jadi jelas. Ingat di awal kita bicara 2 kaki, ya, di sekolah dan di industri. Ini kita bicara Jerman. Di sekolah dan di industri. Tugasnya jelas. Kalau waktu di sekolah lebih banyak mungkin secara teoritis. Tapi kalau di industri, teori praktek lebih banyak. Gitu ya. Kemudian menjadi titik dasar untuk menyesuaikan pembelajaran dengan prestasi dan kekhususan. Ya. Sehingga perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dikontrol Bapak Ibu. Inilah yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran. Oke. Kemudian, nah, kalau kita bicara tujuan pembelajaran, itu ada yang disebut dengan tujuan strategis, ada yang disebut dengan tujuan taktis, atau bahkan tujuan operasional. Ya. Jadi Bapak Ibu nih, ingat jenis tujuan pembelajaran itu ada strategis, taktis, operasional. Ada 3 ya Bapak Ibu ya, ingat ya. Kalau kita bicara strategis lebih kepada arah perilaku. Ya. Kalau taktis itu detailnya. Kalau operasional itu harapannya mereka akan jadi seperti apa. Oke. Kalau di Jerman Bapak Ibu, ini bahasanya di Jerman nih, yang disebut dengan strategis itu adalah tugas komunikasi misalkan teknologi kantor. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Kemudian menyusun formulir DIN 5008. Ini tujuan taktisnya. Operasionalnya menyusun formulir elektronik DIN 5008 dengan menggunakan literatur corporate design perusahaan. Karena kan acuannya beda. Ya, di Jerman, di Indonesia itu beda. Kalau di Indonesia gampangnya kemarin kan kita lihat SKKNI itu Bapak Ibu ya. Ya. SKKNI, ya, Bapak Ibu mau pakai SKK ataupun pakai SI ataupun pakai work instruction ataupun SOP, intinya adalah harusnya kalau SKKNI udah jelas lah, punya yang namanya kompetensi inti atau unit kompetensi, di bawahnya ada kompetensi dasar atau disebut dengan elemen kompetensi, kemudian di bawahnya ada tujuan pembelajaran atau kriteria unjuk kerja. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu, Pak, saya mau bikin SKKK, paling tidak dalam SKK, ya standar kompetensi khusus, misalkan proses Bapak Ibu belum ada di SKKNI, atau mungkin di bidang yang lain,
sama sekali nih pengerjaan ini nggak ada Pak di tempat lain, cuma di tempat kita doang. Maka Bapak Ibu akan bikin yang namanya SKK, standar kompetensi khusus. Paling tidak dalam SKK itu memuat kompetensi inti, unit kompetensinya apa, kompetensi dasar, elemen kompetensinya apa, kemudian kriteria unjuk kerjanya seperti apa. Kalau kemarin saya contohkan yang di koperasi Bapak Ibu ya, udah dapatkan ya materinya ya, yang sebelumnya yang waktu bidang tindakan 2.1 itu bicaranya adalah koperasi misalkan. Oh, pramuniaga, ya bicaranya tentang penampilan. Ya, penampilan diturunkan lagi wangi-wangian. Terus kriteria unjuk kerjanya harus punya wangi yang sama misalkan. Atau kalau misalkan kita naik pesawat, Bapak Ibu pernah lihat naik Garuda? Nah ya, Garuda atau Lion rata-rata sanggulnya hampir sama semua Bapak Ibu. Ya, sanggul perempuannya tuh sama semua. Ya, roknya rata-rata panjang semua, sama semua kan ya, nggak ada yang roknya di 10 cm di atas dengkul tuh nggak ada kayaknya. Saya belum pernah lihat sih, kecuali AirAsia gitu. Even kalau misalkan saya pernah tugas ke mana Taiwan aja, Dragon Air juga nggak masih sopan-sopan lah, nggak tahu kalau penerbangan Eropa gitu ya, Amerika gitu. Tapi mereka punya standar yang sama. Kalau Lion belahannya aja yang sama. Ya. Kalau Bapak paham nih, kalau naik Lion bukan atasnya yang sama, belahan bawahnya yang sama, sama seragamnya gitu ya. Itu kayak kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi tadi. Jadi jenis tujuan pembelajaran ada strategis, gampangnya Bapak Ibu nanti ingat unit kompetensi. Taktis, elemen kompetensinya apa? Operasional berarti apa yang dia lakukan? Berarti maksudnya adalah kriteria unjuk kerja. Tadi kalau seorang pramugari, penampilan itu adalah strategisnya, bajunya itu masuk elemen kompetensi, kriteria unjuk kerjanya adalah standar bagaimana dia memakai baju. Ya, seperti itu. Oh, harus rapi, nggak boleh lecek, nggak ada lipatan. Nah, itu masuknya ke kriteria unjuk kerja. Contohnya seperti itu, Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Jelas? Ya. Jadi jenisnya, ingat, kalau ini tadi bicara tujuan pembelajaran, ini yang diharapkan ke pemagangnya, kemudian, nah, kalau kita bicara taksonomi tujuan atau tingkat tujuan pembelajaran Bapak Ibu, nah ini juga sering keluar. Ya. Yang pertama ada 6, ya ada 6 Bapak Ibu, tolong ingat ada 6. Yang pertama adalah tahapan pengetahuan. Jadi kalau kita memberikan pembelajaran terhadap anak magang, kita pengen dia ini hanya sekedar tahu atau apa. Jadi ada tahapannya, ya. Pengetahuan, pemahaman, penggunaan, analisis, komposisi, yang terakhir adalah penilaian. Kalau pengetahuan, paling enggak dia mampu mengulangi pendapat. Misalkan saya tanya nih, Pak Saiful, ya, kompetensi bertindak secara keahlian. Ini yang pertama adalah kualitas kerja. Jadi kalau kompetensi bertindak berdasarkan keahlian, yang pertama tadi apa Pak? Pak Saiful? Yang tadi saya sampaikan Pak Saiful? Kompetensi metodik Pak. Oke. Salah satu kompetensi bertindak adalah kompetensi keahlian. Yang pertama adalah Suaranya, kualitas kerja. Ya, kualitas kerja. Jadi yang pertama apa Pak? Tadi yang saya sebutkan? Yang saya sebutkan apa tadi Pak Saiful? Mohon Belum maaf, pendek ya, Pak? diulangi.
Bisa diulangi. Oke, ini ya Pak. Kalau kita bicara kompetensi bertindak, ya, kita bicara kompetensi kalian, kan tadi ada 4 ya Pak ya, keahlian, metodik, individu, Metodik, sosial. sosial. Oke, Mas Saiful, sebutin 4 kompetensi bertindak. Apa aja Pak? Apa aja, ayo. Pak Norman dah. Pak Norman, Ya, silakan Pak. kompetensi bertindak itu ada kompetensi metodik, Ya. individu, sosial, dan keahlian. Oke, jadi ada 4 ya. 4 ya. Nah, kalau Bapak Ibu hanya sekedar tahu, maka tadi pengetahuan itu adalah Bapak bisa mengulangi apa yang saya sampaikan. Ya, di sini adalah mampu mengulangi pendapat. Ya. Kemudian naik tingkatannya yang kedua adalah mampu menginterpretasi dengan kata-kata sendiri. Ya, Pak Norman, menurut Pak Norman nih, kalau kompetensi sosial itu apa sih Pak? Kompetensi sosial itu diharapkan peserta pemagangan ini dapat melakukan sosialisasi atau membangun network dengan lingkungan sosial, seperti itu Pak. Bukan sosialisasi Pak, bersosialisasi. Beda loh, sosialisasi yang bersosialisasi beda hasilnya ya. Nah, ini berarti Bapak Ibu masuk ke tingkat yang kedua, pemahaman. Oke, kalau tadi hanya mengulang apa yang kita sampaikan, kemudian sudah mulai nih pakai bahasanya sendiri. Bahwa menurut Pak Norman tadi kemampuan sosial itu, kompetensi sosial itu adalah dia mampu bersosialisasi dengan lingkungan. Bahasanya Pak Norman. Kalau bahasa teorinya kan tadi kayak gini kan, ya, berorientasi pada perusahaan, menjaga lingkungan, kemampuan berkelompok, gitu kan. Nah, kalau di sini, mampu menginterpretasikan dengan kata-kata sendiri. Naik level lagi nih, kita pengen tahu nih, ya, tujuan pembelajarannya. Mampu menggunakan yang umum pada yang khusus, ya. Jadi tadi bahasanya Pak mampu bersosialisasi dengan lingkungan. Sosialisasi dengan lingkungan maksudnya apa? Bersosialisasi dengan rekan kerja, sesama pemagang, bersosialisasi dengan sesama karyawan ataupun juga dengan pelatih tempat kerja. Maka dia sudah mampu mendefinisikan seperti itu. Kalau tadi kan bersosialisasi masih umum. Nah, kita naikin lagi nih penggunaannya. Oh, sesama pemagang, sesama area kerja, sama pelatih tempat kerja. Nah, bagaimana meningkatkan lagi? Mampu membagi tindakan dalam struktur. Jadi dia mampu menganalisa, Bapak Ibu. Oh, kalau saya bersosialisasi dengan sesama pemagang, batasannya sampai mana? Kalau saya bersosialisasi dengan karyawan sampai mana? Ya, atau dengan instruktur sampai sebatas apa? Jangan sampai dengan instruktur manggilnya lu gue lagi, ya. Bro, anak SMA manggil kita bro. Waduh, minta di atau manggilnya lu gue gitu kan ya. Wah, ini ngajak, kalau bahasa Belanda tukaran ini. Gitu ya. Jadi dia mampu bagi tindakan itu dan mampu mengimplementasikan dalam arti ketika dia ketemu manggil Pak, selamat siang Pak, selamat sore Pak. Ya. Oke, kemudian lanjut lagi. Leveling 5 itu adalah mampu menggabungkan bagian-bagian ke dalam sistem yang kompleks. Misal, ketika Bapak Ibu beri dia tugas merakit satu komponen, ya, rakit, taruhlah tadi nih merakit spidol. Kalau misalkan pengetahuan ini spidol whiteboard,
Ya, ini apa? Spidol whiteboard. Buat kamu spidol whiteboard buat apa? Naik level 2 nih. Oh, itu buat menulis, Pak. Di papan whiteboard gitu ya, atau di kertas licat gitu. Oke. Terus naik lagi nih. Kalau di whiteboard itu bisa dihapus atau enggak? Oh, bisa, Pak. Karena ada tulisannya misalnya. Naik lagi nih. Kira-kira berapa lama ini spidol ini bisa dipakai buat menulis? Tergantung, Pak. Kalau dibuka terus ya setengah hari juga udah kering kan gitu kan ya. Kemudian naik lagi, Pak, spidol ini ya bahannya itu terdiri dari tinta dan campurannya apa spidol? Thinner misalnya gitu ya, Pak ya. Dia tahu tuh ini spidol ini kalau buat nulis bisa pakai tinta, bisa pakai thinner. Kemudian naik lagi, yang tertinggi adalah penilaian, mampu menilai tindakan sesuai kriteria. Kan kita tentuin tuh kriterianya. Ya. Oh, dia mampu menjelaskan, mampu menginterpretasikan, mampu mengerjakan, mampu ini. Nah, itu ada berdasarkan kriteria yang kita buat. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini adalah tahapan. Oke. Nanti ada contohnya, di buku juga ada contoh soalnya, nanti kita akan lihat. Nah, ini juga merupakan bagian yang penting. Ya. Ketika ditanya, misalkan nih, penguji nanya, Bapak menjelaskan tentang sesuatu dengan metode role play. Misalkan nanti ya, saat ujian. Pak, dengan role play ini harapan Bapak tingkatan tujuan taksonominya sampai batas apa? Oh Pak, karena dia ini masih magang, maka kita baru sampai tahap 2 atau tahap 3. Beda kalau misalkan dia sudah menjadi seorang karyawan atau karyawan kontrak, pasti tingkat tahapannya akan berbeda lagi. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada Pak, mau nanya Pak, coba ya. Ya, Pak Ruswan. Ini masuk dalam metrik skill juga ya Pak, hampir sama ya, mirip-mirip ya. Kurang lebihnya bersama Pak. Iya. Ya. Oke. Jadi kalau ini lebih kepada tingkat pengetahuan ataupun kemampuan dari individunya. Tahapannya gini. Kalau kita kan bisa buatin itu Pak, kadang ada 4 gitu ya. Kadang kita pakai spider web gitu ya untuk apa? Untuk skill. Nah, ini kita tinggal lihat di sini dia mau sampai sebatas mana. Seperti itu Pak. Iya. Makasih Pak. Oke. Pak Nugroho, mau ada yang tanya? Aman, Pak. Aman. Aman. Pak, ada sih Pak, sebetulnya ada yang saya perlu tanyakan nih Pak. Ya. Jadi kan kalau saya amati slide yang Bapak tampilkan gitu ya. Ini kan mulai tingkatan yang paling bawah itu kan pengetahuan ya, apa itu tadi kan Bapak sampaikan mampu mengulangi pendapat gitu ya. Nah, bisa nggak ya Pak kalau di dunia training pada aktualnya yang kita lakukan sekarang gitu ya Pak, untuk menguji pengetahuan dia itu, contoh nih sebelum dia ikut magang nih, biasanya kan secara tes tulis kan ada nih. Nah setelah itu kan dia ikut ini kan apa itu vokasi atau pemagangan ini. Setelah itu kita lakukan tes tulis, oh ternyata ada peningkatan nih, oh berarti pengetahuannya meningkat, jadi kayak gitu loh Pak. Nah terus di pemahaman, kemudian penggunaan gitu kan. Nah ini yang umum kita lakukan itu Pak, itu baru level 1, 2, sampai 3 gitu loh Pak. Tapi untuk yang level menganalisis itu memang kita belum implementasi gitu. Jadi masih dalam tahapan ya siswa magang atau siswa yang vokasi gitu ya, itu ya masih dalam tahapan mampu menggunakan. Contohnya kita kan ada kerjasama dengan SMK 13 Bandung Pak, SMK Chemical ya, yang kimia gitu kan. Nah itu saat anak-anak atau siswa ini pemagang atau vokasi di prakerin ya, praktek kerja industri di tempat kita ya, tahapannya masih sampai ke tahap bisa menggunakan gitu. Targetnya sampai di situ. Karena kalau mampu menganalisis gitu kan, berarti kan udah tahapannya ke level R&D gitu kan, di research and development. Itu biasanya ya kalau sudah menjadi karyawan kita gitu kan, baik kontrak maupun permanen, baru kita kasih wewenang untuk
ke tahapan analisis gitu Pak. Ceritanya Pak. Oke. Memang disesuaikan Pak, Bapak Ibu. Kalau buat vokasi anak-anak magang ini sebenarnya kan kita yang menentukan mereka sampai sejauh batasan mana. Kalau cukup 2 aja ya sudah, 3 aja oke, nggak masalah. Karena kalau sampai 6, yakin nggak gitu ya? Maksudnya gini, kan kemampuan orang berbeda-beda. Kenapa kita kasih 6? Pasti harus ada dasarnya Bapak Ibu. Ya. Kenapa kita hanya sampai level 3 saja? Itu juga harus ada dasarnya. Jadi ketika kita memberikan tujuan pembelajaran, apakah hanya sekedar mengetahui, memahami, atau bisa menggunakan. Jadi contohnya seperti itu Bapak Ibu. Ini yang Omega. Oke. Saya punya cerita gini Bapak Ibu, ini terkait analisis kimia. Saya punya teman, dia di bagian lab pembuatan resin, ya, pembuatan resin. Kalau bikin resin yang pakai akrilik gitu ya, atau mungkin chemical cat, itu dia punya teman udah mau pensiun, 3 tahun sebelum pensiun ditaruh di office Bapak Ibu. Kira-kira tujuannya apa? Ada yang tahu? Ada yang mau diskusi? Silakan Bapak Ibu. Jadi 3 tahun mau pensiun, dia ditaruh di bagian office. Padahal selama ini sehari-hari dia kerjanya di bagian mixing lab. Kira-kira apa? Kira apa? Refreshment. Ada lagi? Agar kebiasaannya itu ya ketika pensiun kan terkadang orang itu Pak nggak harus bekerja sesuai dengan profesinya kan. Jadi ada proses adaptasi sebelum dia, ya anggaplah 3 bulan itu masa persiapan pensiun. Kenapa dia di placement di place di tempat di office supaya sih ada pengetahuan atau pemahaman tempat yang baru nantinya. Jadi begitu dia pensiun dia nggak kaget lagi Pak, nggak panik seperti itu. Kalau kita Pak, kalau ya, pendapat kami itu menghindari faktor resiko Pak. Jadi faktor resiko nih biasa kalau kelompok 5 itu selalunya memang aneh-aneh mikirnya itu Pak. Jadi menghindari faktor resiko gitu. Artinya begini Pak, di saat contoh tadi kan yang Bapak sampaikan kan di lab gitu ya. Artinya kan beliau ini kan udah secara formula dan lain-lain itu kan sudah sangat mengetahuinya gitu kan. Nah kalau beliau masih tetap di situ gitu kan, sementara sampai usia pensiun, kita kan nggak tahu nih efeknya apa nih kalau misalkan beliau udah pensiun kira-kira masih survive untuk sisi di bagian labnya ini apa enggak gitu. Makanya kita move gitu ya, move di bagian office itu sekaligus untuk mengetahui dengan karyawan yang mau pensiun ini kita pindahkan apakah masih tetap jalan seperti biasanya apa enggak. Jadi kayak gitu sih Pak kalau kita melihatnya gitu ya. Baik Pak. Kalau oke Pak, ya, masukan aja. Sebetulnya kalau dari saya pribadi itu termasuk regenerasi lah gitu Pak. Coba anggap aja kalau misalnya sampai pensiun dia di situ terus tahu-tahu keluar, waduh itu malah bahaya itu. Jadi dia ditaruh di tempat lain, ada orang yang lebih muda ditaruh di situ dulu. Lah nanti kalau ada nanya-nanya orangnya masih ada di office gitu loh. Bayangkan loh kalau mau pensiun besok langsung main pergi aja kan risiko buat perusahaan juga itu. Gitu Pak. Transfer skill ya maksudnya. Iya begitu gitu. Masih ada waktu gitu loh. Gitu. Oke Pak. Oke Pak, terima kasih Pak Rus. Itu yang keren Pak. Tapi ada jawaban yang konyol lagi Pak. Jadi setelah teman saya kan nanya ke bosnya, ke pimpinannya gitu ya, kenapa sih ditaruh di office? Supaya dia lupa rumusnya katanya. Jadi jawaban bosnya tuh yang konyol itu, bukan masalah persiapan masa pensiun dia, transfer knowledge apa ini, enggak, supaya dia lupa rumusnya. Yang namanya kerja di office, ngurusin admin apa segala macam, ternyata tujuannya itu. Bisa saya implementasikan nanti Pak.
di tempat kami bisa kita implementasikan gitu. Karena memang biasanya akan di-hijack, Pak. Bukan kata saya loh Pak ya, ini cerita loh ya. Tapi ini actual kejadian memang. Jadi dibilang supaya lupa rumus Pak. Jadi sama perusahaan karena bahaya. Dia pensiun, kan nggak ada keterikatan. Ketika tidak ada keterikatan, makanya sebenarnya gini Pak, saya bikin perjanjian dengan pemagang, ya. Di situ ada klausul pasal tuh Pak, terkait confidentiality perusahaan, bahwa dia sampai kapanpun tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan. Ya, kalau misalnya dia menyampaikan sampai membocorkan, maka dia akan terkena pasal ini yang diatur dalam undang-undang. Itu kita tulis Pak, dari perjanjian magang kita ya ditulis tuh, yang job seeker ya. Nah, di kontrak juga sama, perjanjian anak kontrak PKWT juga sama ditulis itu. Karena apa? Terkait confidentiality. Kalau orang yang sudah, apalagi orang-orang zaman dahulu kan kontraknya nggak nyampe ke situ Pak. Nggak ada tulisan itu tuh. Sesuai perkembangan zaman, perubahan akhirnya ada. Sehingga dia harus kita ikat. Kalau nggak bisa kita ikat, kita brainwash tadi. Ya Pak Norman ya, apa di-refresh, bukan di-refresh lagi, di-brainwash malah. Walaupun mungkin dia punya catatan apa itu, ya kita brainwash 3 tahun itu cukup Pak. Kasih aja tugas sortir lamaran gitu ya, udah puyeng sendiri itu. Ya apalagi mau pensiun gitu. Nah itu kejadian Pak. Ya. Sehingga tadi tugas pembelajaran, tujuan pembelajaran, ini kaitannya ke situ tadi, ya. Oke, Bapak Ibu kita masuk dulu. Nah, kalau kita belajar, cara mengikat, ini baik lagi bahwa ada yang disebut dengan, kalau kita cara belajar, ada yang sifatnya kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini juga keluar nih Bapak Ibu, tolong diingat nih ya. Kalau kognitif, ya ini cara belajar. Kognitif itu adalah belajar melalui memahami, ya, secara knowledge. Kalau efektif itu lebih belajar melalui trial and error, penghargaan, pengolahan, peniruan, lebih banyak ke arah attitude. Ya. Kalau psikomotorik ini lebih menggabungkan antara berpikir dan melaksanakan. Oke. Digambarkannya dengan tangan Bapak Ibu. Jadi kalau kognitif itu lebih kepada bagaimana dia menggunakan brain, kalau efektif lebih kepada perasaan, ya. Kalau psikomotorik lebih kepada tangan. Oke. Diingat kognitif, afektif, psikomotorik. Oke. Ini adalah cara belajar. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan suatu pelajaran kepada anak didiknya nanti, kita mau ngasih dia apa nih pengetahuan, berarti yang kognitif. Oh dia harus bisa tadi mencampur bahan kimia, berarti lebih kepada psikomotorik. Supaya bahan kimianya ini nggak bermasalah, harus dengan sistemnya gini, kita harus tahu nih unsur-unsur bahan kimianya atau bagaimana perlakuan bahan kimianya, harus hati-hati, harus pelan-pelan. Nah, itu berarti pakai oke, cara belajarnya Bapak Ibu. Oke. Kemudian udah ingat, kalau kita baca buku Bapak Ibu nih, Bapak Ibu baca buku udah dikirim buku yang setebal itu, saya juga baca terus Pak. Nih, saya juga baca terus gitu ya. Soft skill-nya ada, ininya ada, saya juga baca. Itu baru 10% ingat. Ya, jadi kalau Bapak cuma baca doang itu baru 10%. Makanya selalu kita teori, praktek, latihan, gitu ya. Teori, praktek, latihan. Nah, kalau misalkan Bapak hanya mendengarkan 20%, Bapak melihat langsung 30%, melihat dan mendengarkan itu bisa 50% Bapak ini. Ya. Kemudian nanti Bapak kan sering kita diskusi nih, tanya jawab ya. Bapak bicara, tanya pengertian ini, latihan ini, harapannya 75%. Kemudian ketika Bapak mendemonstrasikan atau melakukan sesuatu, misalnya gini, contoh
Cara bikin donat. Bapak baca nih, oh cara bikin donat tuh kayak gini. Ya. Kemudian Bapak dengerin nih audio atau YouTube gitu ya, MP3. Oh, cara bikin donat kayak gini, orang ngomong. Itu 20%. Kalau Bapak lihat, oh cara bikin donat kayak gitu. 30% tuh kalau cuma ngeliat doang gitu ya, ke pinggir jalan orang lagi bikin donat, atau Bapak ke Jeko kan kelihatan tuh dapurnya tuh. Kemudian melihat, kemudian mendengarkan, diajarin nih, Bapak-bapak cara bikin donat tuh kayak gini. Setelah Bapak diajarkan, Bapak bicara, coba Pak diulangi lagi cara bikin donat yang benar kayak gimana. Oh, cara bikin donat teorinya kayak gini Pak. Ya. Kemudian Bapak disuruh mendemonstrasikan, oh cara bikin donat, tepungnya sekian, Bapak coba campur Pak tepungnya. Oke, habis tepung diaduk Pak, diaduk. Habis diaduk kemudian dibentuk Pak, habis itu digoreng. Bapak perhatikan semua, ini dia akan selalu mengingat Bapak Ibu. Ya, ini. Jadi kalau cuma Pak baca bukunya cuma 10% Pak. Kalau zaman kita dulu, kayaknya sih zamannya nggak tahu ya. Pak Saiful, Pak Ruswanto ini belum masuk lansia kan ya? Lansia di atas 65. Pak Bambang atasnya aja yang kelihatan. Kalau bawahnya udah terus. Oh iya, berdasarkan kualitas tadi ya, muda terus ya. Ya, dulu kan kita berpedoman gini Pak. Kalau saya mau ujian, belajar sedikit, lupa sedikit. Belajar banyak, lupa banyak. Mendingan nggak belajar, jadi nggak ada yang diingat, nggak lupa. tinggal berhubungan dengan hubungan baik dengan kawan. Mudah-mudahan dikasih contekan gitu Pak ya. Ya. Kemudian posisi menentukan prestasi. Nah, itu kan slogan-slogan zaman dahulu tuh Pak. Orang-orang yang kayak kita lah, yang orang-orang kreatif, bukan orang pintar Pak. Kalau orang pintar pasti belajar. Kalau orang kreatif biasanya tadi posisi menentukan prestasi. Kalau kita di lingkungan orang-orang pintar, minimalnya bukan ke bawah pintar Pak. Minimalnya kalau ujian dapat contekan lah gitu. Tapi besok Bapak ujian contekan. Ya. Oke, sampai di sini paham ya Pak ya? Kalau bicara cara belajar, ingat kognitif, afektif, psikomotorik. Apa Pak? Kalau atas? Kognitif. Kognitif. Perasaan? Afektif. Kalau melakukan sesuatu? Psikomotorik. Oke, ya. Oke. Ini adalah count of learning-nya. Ingat bahwa tadi, kalau yang pasif biasanya kita cuma lihat, baca, mendengar, melihat. Ya. Kalau di industri malah si do get, si melihat, do lakukan, get something. Ya. Kalau di sini pasif itu adalah melihat, mendengar, membaca. Itu pasif. Karena apa? Hanya satu arah. Ya. Kayak gini sebenarnya kita masih masuk di pasif nih. Tapi kalau kita lakukan pelatihan, maka mulai aktif. Yaitu melakukan apa yang kita lakukan dan mencontohkan. Itu mendemonstrasikan apa yang dikatakan. Ini segitiganya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Kemudian ingat knowledge, attitude, skill atau kognitif, psikomotorik sama efektif ya. Oke. Kognitif, efektif, psikomotorik. Knowledge, skill, attitude ya. Oke, sekarang contoh Bapak Ibu. Nomor 1. Kira-kira kognitif, efektif atau psikomotorik? Psikomotorik. Psikomotorik. Kenapa Pak? Ini dengan keterampilan ya, pakai tangan ya. Oke, menguasai mouse ya Pak ya. Ya. Keterampilan. Oke, kita lihat. Oke. Nomor 2 Pak, Bu. Kognitif. 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 Kenapa?
Karena pakai kepada knowledge. knowledge. perlu berpikir. Berpikir. Pikir Pak, nyari di Kepala. internet juga pikir Pak gitu ya. Kalau menggerakkan mouse-nya untuk mencari berita di internet, Ya, kognitif Psikomotor. psikomotorik. kan pencarian informasinya adalah apa tadi? Kognitif. Menggerakkan mouse-nya supaya mencari informasinya apa Pak? Psikomotorik. Psikomotorik, jadi ahli gitu ya. Oke, kemudian yang nomor 3. Afektif. Afektif. Ya, kenapa efektif? Perasaan. Perasaan yang Terkait dengan digunakan. rasa. Perasaan. Ya. Oke, kita lihat. Oke, sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Gampang kan? Nah, soalnya gampang Pak. Gampang. Ya. Cuma kognitif, efektif, psikomotorik. Harus tahu bedanya. Nanti ketika menjawab soal tuh benar-benar perhatikan. Apakah kognitifnya yang kuat, efektifnya, atau psikomotoriknya. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, jelas nggak Bapak Ibu? Baca? Kecil Pak, nggak tahu baca Pak. Oke, saya yang baca deh. Sebenarnya ada di buku, ya. Oke. Menjelaskan bentuk-bentuk pengurangan nilai aset. Menjelaskan bentuk-bentuk pengurangan nilai aset. Kognitif. 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 Kita lihat. Kognitif. Kognitif ya. Oke, ya. Kemudian menyebutkan posisi perusahaan pendidikan kejuruan di pasar. Menyebutkan posisi Kognitif. perusahaan. Kognitif. Kognitif. Oke. Perilaku dengan benar dan sadar di jalan raya. Psikomotor. Motorik berperilaku. Perilaku dengan benar dan sadar di jalan raya. Psikomotorik. Motorik. Lakuin. Ya. Motorik apa afektif? Afektif ya. Perilaku. Perilaku. Ini afektif ya. Berarti gerak. Efektif. Afektif. Soalnya perilaku. Perilaku. Afektif. Ada perasaan Perilaku juga. kan Pakai hati ini kan ya. gerakan perilaku ya. Perilaku pakai hati Pak, pakai hati. Pakai hati. Rasa yang pernah ada. Rasa yang tertinggal Pak. Melalui fact. Psikomotorik. Mengirimkan psikomotor. Psikomotor. Motorik. Memeriksa kecukupan dana untuk pencairan cek dan menetapkan biaya administrasi. Ayo. Kognitif. 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 Psikomotor. Kognitif. Psikomotorik. Memeriksa kecukupan dana untuk pencairan cek dan menetapkan biaya administrasi. Psikomotorik. Dan psikomotorik. Menghitung ya Pak. Ada yang efektif juga. Apa Bapak Ibu? Psikomotorik kayaknya soalnya memeriksa. Lihat. Memeriksa. Kita memeriksa. Memeriksa kan perlu pengetahuan. Dana berarti ya. Ya. Kognitif. Kalau audit, audit ya kan ada ininya, papernya, kerjaannya, checklistnya, baru psikomotorik. Oke, menginterpretasi arti pencegahan pembatalan. Kognitif. Kognitif. Pakai hati nih kali ya. Ya. Interpretasi kan pakai hati kan. berarti kan. Jadwalannya kan lengkap informasinya. Oh, Pak, efektif. Afektif. Kognitif. Pak. Kognitif. Kognitif. Menginterpretasikan ya Iya. arti pembatalan. Jadi dia ibaratnya menjelaskan apa sih arti pembatalan itu. Berarti kan dia lebih kognitif Pikir. ya.
Menyusun ganti rugi kerusakan. Ayo. Kognitif. Kognitif ya. Ya kan Kognitif. belum dilakukan. Nah, dia menyusun. Dikit lah gitu. Menyusun ya, pakai kepala ini. Pakai kepala itu. Itu Pak. Menyusun ganti rugi kerusakan. Menerapkan cara memimpin pembicaraan yang berorientasi pada konsumen. Menerapkan cara memimpin pembicaraan yang berorientasi pada konsumen. Psikomotor. Apalagi? Kognitif. Kenapa psikomotorik? Yo. Penerapan Pak. Menerapkan. Kegiatan. Efektif malah. Melakukan sesuatu, dia menerapkan. Efektif. Menerapkan. Targetnya Kognitif. konsumen, Kognitif. orientasinya. Ya, ada 3 nih. Yang benar yang mana? Kognitif atau efektif? Rayu pelanggan kan? Afektif, Pak. Efektif kenapa, Pak? Itu tadi. Ada hubungannya sama hati juga ini. Menerapkan cara. Ada cara itu ya. Perasaan juga di bawah juga ini. Menerapkan. Semua dibahas. Psikomotorik lah. Psikomotorik. Psikomotorik. Kita lihat. Efektif, Pak. Efektif. Ya, karena hubungannya dengan konsumen, ya. Bagaimana saya bicara dengan konsumen supaya konsumen gak marah itu gimana? Oh. Dasar Jadi ada empati ya. perasaan apa? Caranya gimana? Cara Empatinya empati, betul. empati, ya. Ini kan, nah soal-soal yang kayak gini nih yang bikin puyeng gitu kan. Kayaknya ini deh, nah, udah pusing itu. Udah mulai tuh kita harus cari second opinion, maksudnya ini kata kuncinya di mana gitu ya. Menggunakan LCD sesuai buku panduan. Psikomotor lah, Yeah. psikomotor. Baik. Mengetahui perbedaan dan batasan rantai-rantai distribusi. Kognitif. Kognitif. Kepala nih. Menentukan rantai distribusi mana yang paling efektif. Ini kognitif juga lah. Pak. Ya, Rantai. karena Kognitif, Pak. Pengetahuan nih kan. Afektif. Afektif mungkin. Afektif. yang efektif kenapa? Jangan mungkin, harus pasti. Kognitif lah, kognitif. Kognitif. Kalau rantai Kenapa? distribusi kan efektif, efisien. Ke otak itu lah, itu kognitif lah. Dia kan butuh pengetahuan kan untuk menentukan. Efektif, efektif. Efektif. Tapi dia menilai juga. Kognitif, Pak. Kognitif, boy, kognitif. Efektif. Kita lihat, Menentukan kan juga punya hati, Pak, Pak. menentukan berarti dia kan harus tahu tuh. Ya, mana yang paling efektif? Pengetahuan dia untuk menentukan itu kan Iya. kognitif. Oh. Oke, nah, yang Wah, ini terkait menjabarkan dengan pelanggan nih. konsumen. Pelanggan afektif. Istri pelanggan suami. Afektif. Ya kan? Ya. Nggak ada hubungannya. Afektif kalau ini afektif. Efektif, kognitif, psikomotorik. Afektif, Pak. Afektif. Efektif, Pak. Afektif. Efektif. Kita lihat. Kognitif. Afektif. Oh iya manfaat ya. Kognitif. Ya Pak, kenapa kira-kira Pak kognitif Pak? Menjelaskan Pak, bagian dari knowledge Pak. Ingat ya Bapak Ibu, ini soal kita cari jawabannya dulu, baru penjelasan. Kalau besok Bapak ujian, penjelasannya dulu, baru kerja jawab soalnya gitu ya. Jadi jangan sampai salah nih. Oke, baik. Lanjut. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran tadi terkait dengan tujuan strategis, taktis, dan operasional. Ya, contohnya tadi ini yang paling mudah adalah kalau bicara unit kompetensi, Bapak Ibu bisa lihat di SKKNI, misalkan mempersiapkan dokumen perjalanan dinas. Elemen kompetensinya apa? Itu ada Bapak Ibu, ya 1.1 atau 1.2 misalkan membuat dokumen jadwal perjalanan dinas. Satunya mengidentifikasi transportasi, akomodasi, jadwal kegiatan serta perjalanan dan kebutuhan karena
sesuai tujuannya. Ini contoh tujuan pelajaran. Jadi ingat, ada strategis, ada taktis, ada operasional. Bapak Ibu harus paham nih, mana yang disebut dengan unit kompetensi, mana yang disebut elemen kompetensi, dan mana yang disebut dengan kriteria untuk kerja. Ya, kalau untuk kerja berarti dia sudah melakukan nih di samping ya, operasional. Oke. Kemudian kalau kita membuat tujuan pembelajaran tentu saja harus smart, spesifik, measurable, achievable, realistik, dan on-board. Jelas. Gitu kan. Kita mau ngomong masalah apa? Tadi kasir itu harus tahu apa? Misalkan cara hitung uang, cara menggunakan komputer untuk entry data atau untuk ngeprint misalkan, gitu ya. Kemudian, nah ini. Tadi kan ada tuh tingkat pembelajaran, Bapak Ibu. Ini ada juga di buku. Tujuan pembelajaran mana di taksonomi tujuan pembelajaran yang memiliki tingkat kesulitan terendah? Temukan jawaban yang benar, paling enggak 2 jawaban. Paling rendah apa tadi? Level 1 apa, Bapak Ibu? Paling bawah, level 1 apa? Pengetahuan. Pengetahuan. Oke, dicari mana yang apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nomor 4. Jadi yang ada di sebelah kanan ini. Nomor 5 kan ada nih, membaca menggunakan membuat dokumen teknis. Ya, dan sebelah kanannya ada A, B, C, D, E. Nah, menurut Bapak Ibu, tujuan pembelajaran mana sesuai dengan urutan taksonomi? Yang mana Bapak Ibu? Ayo, kira-kira jawabannya mana? Tadi paling rendah berarti Membaca gambar bagian dan kelompok. Pemahaman. Membaca Pertama pemahaman. Yo, yang paling rendah apa tadi? Dari segi 3, paling bawah apa? B, Pak. Pengetahuan. Tujuan Pengetahuan, yang tingkatannya pengetahuan. Tapi dari segi 3 tadi, yang daya ingatnya paling rendah, Melihat. dengan dia mengenal, Pak. Yang D, Pak. Tujuan pembelajaran D. D. Oke, bungkus dulu 1 D, apalagi? A. Pak. A berarti yang nomor 1 ya? Ya. Atau nomor 4 ini? Tadi nomor 3 udah bungkus, coba ntar kita lihat jawabannya. Nomor 4, terus apa lagi? Nomor 4. 2 jawaban yang benar. Pandang apa? B, Pak. Pandang? Ya, Pak. 5 B. Oke, sambil cari Bu Lentri apa Bu tadi? B, Pak, menggunakan istilah standar. 5. Menggunakan istilah standar. Oke, kita lihat. Nomor 2 yaitu E, membaca data dan digital analog. Udah salah satu soal ini. Saya ya. Yang kedua adalah nomor 4, DAA, membaca. Bapak ingat tadi nih, ada, nih saya ulang sekali lagi ya. Pak, ingat, nih, kalau cara belajar kan ada kognitif, efektif, psikomotorik. Terus kalau tingkatan paling rendah itu adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan dikatain lagi. Paling kecil itu adalah kalau untuk bicara daya ingat adalah membaca. Itu ya. Ya, membaca. Kaitannya antara daya ingat sama tadi pemahaman tentang tingkatan taksonomi Bloom. Gitu ya.
Reading itu paling kecil, pasif paling gampang Salier, suruh baca. Ya, yang susah itu disuruh ingat kan gitu kan. Suruh mikir. Lebih susah lagi suruh mikir bener. Kalau coba baca nih, kamu baca buku ini ya, oke dibaca langsung. Coba suruh kamu ingetin ya, udah mulai susah tuh. Apalagi suruh mikir, kenapa bisa begini? Nah, itu lebih susah lagi tuh. Ya, paham Bapak Ibu sampai di sini? Ya, tahapan tadi ya. Soalnya mungkin juga seperti itu Bapak Ibu. Pilih 2, pilih 3. Kecuali atau mana yang benar, benar-benar dibaca. Tapi ingat, Bapak Ibu dibatasi dengan waktu. Jadi nanti kalau baca benar-benar dipahami dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, tingkat kesulitan cara belajar atau ranah pembelajaran ini juga ada. Kalau di bidang kognitif itu kita bicara reproduksi, reorganisasi, transfer knowledge, kemudian penyelesaian masalah itu biasanya lebih banyak di pikiran. Ya. Kalau afektif, yang paling sulit adalah memberikan penyadaran ke anak magang atau mengharapkan mereka bereaksi dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian menilai perasaan kan susah Bu, ya Pak ya. Dalamnya hati siapa yang tahu kan gitu kan? Iya. Makanya susah nih dibilang efektif menilai perasaan. Perasaan kamu sama aku gimana? Sukanya gimana? Suka. Nggak ada gitu kan ya. Akarannya itu nggak ada yang tahu. Terus bagaimana mengorganisir perasaan itu juga nggak bisa. Siapa yang bikin kamu itu suka sama aku gitu kan? Atau seperti lagunya Dewa. Kalau saya prinsipnya lagunya Dewa. Aku bisa membuatmu jatuh cinta padaku walau kau tak cinta kan gitu. Wow. Gitu. Tenang, dukun masih banyak Pak. Kasarannya gitu ya. Itu dalam itu lagu. Kemudian membangun sistem penilaian. Inilah yang kesulitan. Nah, kadang ada juga soalnya seperti ini Bapak Ibu. Kesulitan dalam ranah pembelajaran di bidang afektif itu apa? Sebutkan 3. Nah ini juga kesulitan Pak, masalah kerjaan sederhana. Kadang itu juga menjadi satu kesulitan. Kenapa? Harus ada contohnya, ada prakteknya, harus didukung sarana prasarana yang yang cukup. Apalagi kalau kita bicara operasi kerja yang lebih kompleks, ya, transfer knowledge-nya. Ini juga butuh waktu karena masing-masing orang kadang berbeda, ya, berbeda tahap penggunaannya. Nah, formulasi tujuan pendidikan kejuruan ini menunjukkan tingkat kesulitan tertentu dalam metode pengajaran perlu disesuaikan, ya, Bapak Ibu. Kemudian pengembangan kesulitan pembelajaran ini bisa dilihat dari internal maupun eksternal, Bapak Ibu. Ini perlu diingat nih, Bapak Ibu ya. Bagaimana mengontrol kesuksesan pembelajaran? Kan kita sudah melaksanakan pembelajaran. Tujuannya tahu, kompetensi bertindak tadi. Kemudian mengontrolnya bagaimana? Kalau di internal, kita bisa lakukan percobaan kerja. Coba kamu praktekin bikin ini. Gampangnya gini, bikin teh manis deh. Ya. Atau dites. Menurut kamu teh manis itu yang manis kayak gimana sih? Oh Pak, semanis senyum Bapak. Oh, dapat lagi urusannya gitu. Kemudian bisa juga dengan memberikan lembar kerja atau pertanyaan. Langsung kita tanya langsung. Itu di internal, ya. Maksudnya apa? Internal perusahaan, Bapak Ibu. Oke? Yang dimaksud dengan pengontrolan kesuksesan itu adalah internal perusahaan. Kalau yang eksternal itu lebih kepada ijazah sekolah kejuruannya, nilai rapotnya, hasil ujiannya, itu eksternal. Berarti hubungannya dengan sekolah. Bapak Ibu harus bisa bedakan ini. Kalau ada soal internal dan eksternal harus paham Bapak Ibu. Oke? Internal ngomongin apa, kalau eksternal ngomonginnya apa. Ini secara jenisnya. Ya. Kemudian
ada juga kalau di secara toolsnya itu menggunakan penentuan kriteria pengamatan, penjabaran dan penilaian. Jadi kita bentuk, kita buat kriterianya, kita lakukan pengamatan, kemudian dijabarkan secara umum, operasional kayak gimana, kemudian kita melakukan penilaian. Ya. Terus kemudian toolsnya adalah umpan balik. Jadi di sini caranya harus transparan, reguler, memotivasi, kontrol diri sendiri. Inilah ibaratnya grafik terkait dengan bagaimana mengontrol kesuksesan pembelajaran. Ada caranya, toolsnya, dan jenisnya. Ini berbeda-beda Bapak Ibu. Oke. Kemudian, kompetensi bertindak profesi, di mana dalam dunia usaha ataupun industri saat ini menuntut yang namanya kompetensi keahlian. Ya, kalau kita bicara Pak, kompetensi profesi itu lebih kepada keahlian. Saya ahli ngelas, saya ahli banker, saya ahli kimia, ya, saya ahli permesinan. Maka itu lebih kepada kompetensi keahlian. Ya. Dan diharapkan lebih banyak kompetensi seperti kemandirian, punya tanggung jawab, mampu bekerja secara kelompok, mampu berkomunikasi, dan mampu menerima kritik dan inisiatif. Ini adalah terkait dengan kompetensi bertindak profesi. Tujuannya sekali lagi adalah untuk mencapai kompetensi bertindak. Konsekuensinya Bapak Ibu sebagai pelatih tempat kerja tentunya harus menggunakan metode pembelajaran yang baru. Jadi terus belajar nih. Kan kalau kemarin kita sempat hibrid, ya ada istilah hibrid, setengah teori, setengahnya online, setengahnya offline. Kemarin saya juga pernah ngajar gitu Bapak Ibu nanti Bapak Ibu di Santika ya. Santika itu pagi karena dibatasi 10 orang grup 1. Jadi offline. Yang grup 2-nya di kamar. Ya, kalau kita tegang ya depan langsung offline hadapan-hadapan, yang di atas sambil tiduran Bapak Ibu, mungkin lagi di bathtub gitu ya. Sambil belajarnya sambil di bathtub random gitu. Nah, kemudian siangnya gantian, yang di bawah naik ke kamar, yang di kamar turun ke bawah. Itu pernah. Jadi kita gunakan metode-metode baru. Kemudian mampu membedakan bidang belajar dan bidang kerja. Ya. Mana yang terkait dengan pembelajaran, ya teori, kemudian juga mungkin tempat areanya yang hubungannya, kalau kemarin itu ada pojok pembelajaran, ada yang bidang kerja. Oh, ini yang harus dilakukan, ini yang harus menghasilkan sesuatu. Kemudian juga bagaimana melibatkan kerja dalam kelompok. Ya. Kita kasih tugas nih, yang individu sama yang kelompok, mereka seperti apa jadinya. Kemudian menciptakan tempat pembelajaran yang bervariasi. Jadi sebagai pelatih tempat kerja, juga nggak monoton harus in class, harus praktek. Prakteknya juga nggak cuma, misalkan Bapak Ibu, Pak pasang baut, ya udah pasang baut cuma gini Pak, atau pakai manual misalkan. Oh Pak, ini ada impact yang pakai angin tuh kayak gini, atau yang pakai listrik tuh kayak gini. Itu contohnya, belajar masang baut aja itu bisa 3 variasi misalkan. Ya. Kemudian bagaimana melibatkan rekan kerja Bapak Ibu di kantor. Kemudian merubah tugas kerja asli menjadi tugas belajar. Ya. Kalau di kantor kita ada SOP, dilakukan SOP tersebut. Nah, itu diturunkan menjadi tugas belajar. Bagaimana dia mendapatkan ilmu pengetahuan, knowledge, skill, attitude dari hal tersebut. Kemudian harus juga menetapkan metode tindakan secara menyeluruh. Kalau tadi kompetensi bertindak lebih banyak kepada pemagang, ya. Kalau kompetensi profesi ini lebih kepada pelatih tempat kerjanya, Bapak Ibu. Harapannya akan bisa seperti ini. Jadi, kalau kompetensi bertindak untuk pemagang tadi apa aja Bapak Ibu? Ada 4. Kompetensi apa aja? Kompetensi metodik, sosial, keahlian, satu lagi lupa. Individu ya. Kalau bicara pelatih tempat kerjanya, maka lebih kepada kompetensi bertindak profesi.
Jadi secara tidak langsung sebenarnya Bapak Ibu juga belajar lagi. Ya. Nggak cuma kita, wah Pak saya ngajarin ini, tapi sebenarnya kita belajar lagi. Begitupun saya di sini. Sebelum saya deliver materi ke Bapak Ibu, saya pun juga belajar lagi. Saya harus paham lagi, saya harus develop lagi apa yang bisa kita kembangkan di sini. Kurang lebih seperti itu, ya Bapak Ibu. Bisa jadi pertanyaannya sebagai pelatih tempat kerja, ya, dalam kompetensi bertindak, maka Bapak Ibu harus A, B, C, D, E. Pilih 2. Misalkan pertanyaan membimbing rekan kerja, terus melibatkan kerja dalam kelompok, melibatkan rekan kerja. Beda loh ya, membimbing rekan kerja, melibatkan rekan kerja, itu dipastikan itemnya. Gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, itu contohnya kayak gitu. Ya. Oke. Contoh soalnya kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, metode kompetensi menyeluruh. Ini mohon maaf, kita agak lewat sedikit ya Bapak Ibu ya. Gak apa-apa. Boleh? Gak apa-apa? Boleh, Pak. Kita sedikit waktunya ya. Oke. Dipengaruhi oleh satu figur pelatih tempat kerja. Kadang ada siswa-siswi magang itu dia melihat figurnya, pelatih mentor gua keren loh, ganteng loh. Kadang suka melihat itu, berwibawa bicaranya. Ada juga, mentor lo nyebelin, cerewet, bawel gitu kan. Kemudian juga dipengaruhi untuk, maksudnya gini, agar kompetensi ini bisa diserap, diterima dengan baik oleh pemagang maupun tempat kerja, maka ada hal-hal yang mempengaruhinya Bapak Ibu. Ya, dari sisi figur pelatih tempat kerja, lingkungan belajarnya nyaman atau enggak, media pembelajarannya seperti apa, melibatkan semua indera atau enggak. Ya, ada yang misalkan hanya melibatkan satu indera aja. Misalkan kerja di pabrik minyak wangi, bagian nyobain parfum. Itu kira-kira berapa indera yang dipakai? 1, 2, 3. Di pabrik minyak wangi. Hidung. Ya. 1. Penciuman aja kan ya. Ada lagi kerja di pabrik es krim, bagian trial es krim. Berapa indera itu biasanya? 1. Indera perasa, mulut gitu ya. Pabrik rokok ada berapa coba? Kira-kira berapa Pak? Kalau di pabrik rokok itu melibatkan berapa indera kira-kira? Hidung, mulut. Hidung, mulut, tangan gitu ya. Mata gitu, kalau kena asap kelilipan Pak. Ya. Kemudian perangkat belajar dan perangkat kerjanya juga itu mempengaruhi sehingga kompetensi menyeluruh itu bisa terlaksana dengan baik, ya. Di mana kompetensi bertindak irisannya ada kompetensi teknis, metodik, sosial dan individu, ya. Kemudian memungkinkan tindakan dengan urutan langkah yang masuk akal. Jadi kalau misalkan kita bikin suatu program, tujuannya yang kita ingin capai itu harus masuk akal Bapak Ibu. Jangan sampai kita ngajarin anak ngitung duit. Harapannya dia bisa menghasilkan duit, bukan gitu ya. Pak, setelah ngitung duitnya jadi berlipat ganda. Wah, jadi ini lagi pengganda uang nanti. Gitu. Oke. Metode-metode pembelajaran Bapak Ibu besok akan kita pelajari ini. Ada yang metode pembelajaran untuk pemagang, ada metode pembelajaran untuk pelatih kerja. Sebagai pemagang dan sebagai pemagang, sebagai pelatih tempat kerja. Itu ada beberapa metode yang dipilih sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Secara garis besar Bapak Ibu ada ceramah. Kalau buat pelatih tempat kerja ya, ada ceramah, metode 4 tingkat, demonstrasi, pembicaraan, pengajaran.
Secara pemagang itu ada moderasi, metode teks panduan, brainstorming, proyek, diskusi, metode kursus, role play, tugas belajar, dan simulasi. Nah, ini akan kita pelajari besok tanggal 9 ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian ada juga pokok-pokok didaktis, yaitu ilmu mengenai teori belajar. Jadi kita belajar ternyata ada ilmunya juga. Ya, pada dasarnya kalau kita bicara didaktis, ini juga perlu dipahami. Dasarnya adalah sesuatu yang dikenal ke yang tidak dikenal, dari yang mudah ke yang sulit, dari yang sederhana ke yang rumit, dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang khusus ke yang umum, dan dari yang dekat ke yang jauh. Prinsipnya gitu, Bapak Ibu. Mudah jadi dari yang mudah jadi ke yang sulit, dari yang sederhana ke yang rumit. Jadi proses belajarannya itu ada tahapannya. Prinsipnya adalah transfer hasil pembelajaran itu harus ada kejelasan tujuannya, kemudian aktivitasnya, cara menyampaikannya, kemudian secara individualisasi, kesesuaian, mudah dimengerti, dan jaminan keberhasilan serta dekat dengan praktek. Jadi harus bisa dipraktekkan di lapangan. Nanti kurang lebihnya Bapak Ibu mungkin akan temu soal misalkan pokok pembelajaran didaktis itu adalah apa? Pilih salah satu atau pilih salah dua gitu ya. Oke. Kemudian pengontrolan tugas Bapak Ibu di sini tujuannya adalah untuk menciptakan kompetensi bertindak, bagaimana mempersiapkan secara mandiri, merencanakan secara mandiri, melaksanakan secara mandiri, serta mengontrol secara mandiri. Ini untuk pemagang. Mempersiapkan, ya ingat Bapak Ibu, belajarnya mempersiapkan, merencanakan, melaksanakan, mengontrol. Ya, harus terencana dan sistematis, sehingga pengontrolan adalah perbandingan antara tujuan dan hasil dari pemegang secara terus-menerus dan menjadi landasan untuk tugas pembelajaran berikutnya. Nah, demikian Bapak Ibu bidang tindakan 3.1 ini. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kayaknya udah lemes ya. Udah siap makan siang. Mbak Lendri udah pesen GoFood, nanti dari Kadin akan share visualnya. Iya Pak, belum Pak. Udah ditinggal. Oke, baik Bapak Ibu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, besok tanggal 9 kita akan jumpa lagi. Mohon Bapak Ibu baca lagi bidang tindakan 1, bidang tindakan 2, karena saya melihatnya Bapak Ibu masih tekstual, masih membaca. Jadi ingat lagi, ditanya baca dulu, buka. Ya, paling tidak pemahamannya harus benar-benar ngerti. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Bapak Ibu, lebih kurangnya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, agak sedikit mundur. Dan apabila ada hal yang kurang berkenan, sekali lagi kami juga mohon maaf. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Mbak Natanya. Silakan Mbak Natanya. Baik Bapak dan Ibu, sudah lewat jam 12 ini, jadi sepertinya bisa kita tutup latihan hari ini. Untuk hari ini tidak ada tugas dulu Bapak dan Ibu ya, jadi bukan tugas mungkin ya, tapi Bapak Ibu mohon untuk review kembali masing-masing, dipelajari lagi yang dari bidang tindakan 1 sampai yang hari ini dipelajari. Nanti tanggal 9 pagi seperti biasa kita akan ada review lagi, review semuanya dari awal sampai materi hari ini. Ya, jadi supaya nggak lupa, dibaca-baca lagi saja modulnya Bapak dan Ibu, dan materi yang juga saya share di grup bisa dibaca-baca lagi. Jadi nanti kalau bertemu Pak Bambang bertanya, Bapak Ibu sudah bisa jawab. Tidak perlu buka modul lagi ya Bapak dan Ibu ya.
Baik, itu saja dari saya. Sampai jumpa tanggal 9 nanti Bapak dan Ibu hari Selasa. Kita mulai seperti biasa jam 8 pagi dengan Pak Bambang lagi. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Selamat siang. Sampai Terima jumpa. kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Bambang. Semua. Terima kasih semua. Oke, saya izin live, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, Pak.